Salam miliarder, saya Dr. Jabar Ibrahim. Hari ini kita jumpa lagi di channel yang sama Bapak dan Ibu ya, yaitu menembus batas menjadi miliarder. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Oke, teman-teman semuanya, hari ini saya akan bercanda gurau hari ini, bagaimana kita hidup dalam di dunia ini, mengerjakan pekerjaan yang baik, ya Bapak dan Ibu, sebagai karyawan yang baik, sebagai pekerja yang baik, sebagai pengusaha yang baik, sebagai orang profesional yang baik. Jadi kalau kita mengerjakan di satu pekerjaan, kita harus profesional Bapak dan Ibu ya. Jadi di kantor itu, kalau kita bekerja, kita harus bekerja dengan serius. Kita harus bekerja dengan konsisten. Kita harus bekerja melayani orang dengan baik. Kita harus mengerjakan tugas kita dengan baik. Kenapa? Karena kalau kita mengerjakan satu pekerjaan, kita harus profesional, Bapak dan Ibu. Kita harus punya nilai. Ya, kita harus punya nilai. Mengerjakan sesuatu harus bernilai. Harus profesional di bidang kita masing-masing, ya. Kalau Anda menjadi seorang kontraktor, menjadilah kontraktor yang baik. Kalau Anda menjadi seorang pengacara, menjadi pengacaralah yang profesional. Kalau Anda menjadi seorang polisi, menjadi polisilah yang baik. Ya, kalau Anda menjadi seorang ABRI, menjadilah ABRI yang baik untuk membela negara. Ya, kalau Anda menjadi seorang karyawan, menjadilah karyawan yang baik. Kalau Anda menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi ibu rumah tanggalah yang baik. Kalau Anda menjadi suami, menjadi suamilah yang baik. Oke Bapak dan Ibu, kalau Anda menjadi anaklah yang baik. Anda seorang mahasiswa, menjadilah mahasiswa yang baik. Ya, jadi di dunia ini kita harus hidup dengan baik. Kita harus hidup dengan profesional. Kenapa? Karena orang yang profesional bisa mendapatkan hasil, Bapak dan Ibu. Ya, orang yang serius bisa mendapatkan hasil. Ya, dan hasil ini untuk kita nikmati, Bapak dan Ibu. Apapun pekerjaan Bapak, apapun latar belakang Anda, apapun pekerjaan Anda, kalau Anda mengerjakan sesuatu secara profesional, secara serius, Anda bisa sukses. Anda bisa berhasil, ya. Berhasil sebagai mahasiswa, berhasil sebagai polisi, berhasil sebagai ABRI, berhasil sebagai pengacara, berhasil sebagai guru, berhasil sebagai ibu rumah tangga, berhasil sebagai suami. Ini keberhasilan kalau kita menjadi profesional. Saya ada cerita Bapak dan Ibu ya, saya ada cerita. Ya, ini di negara yang sangat maju ya, di Italia, di mana di Italia ini ada satu kayak seperti mall, Bapak dan Ibu. Di depan mall itu ada jalan yang ramai, banyak manusia di mall itu, ya, di mana di luar mall ini ada di jalan, di mana jalan ini sangat ramai manusia yang mau masuk ke mall, ya. Ada seorang yang sangat pengamen, ya. Ada seorang pengamen, ya. Pengamen ini dia, Bapak dan Ibu, buta, ya. Pengamen ini buta dan dia membawa biola, ya. Dia memakai biola dan dia memainkan biolanya, ya. Jadi pengamen ini orang buta dan dia memainkan biolanya, ya. Jadi Bapak dan Ibu, sang pengamen ini membuat satu kotak, yaitu kotak untuk uang, tempat uang, yaitu kaleng-kaleng untuk uang itu, dan dia menyanyi, ya, di mana di lorong-lorong samping mall itu banyak orang yang lagi lewat, ya, banyak orang berkumpul dan banyak orang lewat. Dia memainkan biolanya, ya. Setelah memainkan biolanya, ini semua orang lewat itu tidak ada yang mau mampir, Bapak dan Ibu, ya. Dia mainkan terus biolanya, tidak ada satu orang pun yang mau masukkan uang dalam celengan ini, ya. Dia mainkan terus biolanya sampai pagi, ya, pagi sampai sore, ya, sampai dia memainkan biolanya terus menerus, ya, sambil menunggu ada orang yang masukkan uang dalam kotak ini. Ternyata sepanjang hari ini dia main biola, ternyata cuma ada satu keping, dua keping yang masuk dalam celengannya. Ya, jadi sehingga orang ini tidak pernah sukses, Bapak dan Ibu, ya. Tetapi dia tetap memainkan biolanya, ya. Di keheningan, ya, di keheningan biola ini lagi bermain, ya, dia lagi semain berbola, main biola. Ada seorang yang sangat luar biasa mendekati pengamen ini. Ya. Hai Pak pengamen, saya mau pinjam biola Anda. Jadi ada seorang anak muda yang datang untuk mau pinjam biolanya. Sang pengamen ini mengatakan, saya tidak mau pinjamkan biola saya. Kenapa? Karena biola ini adalah biola milik saya.
Biola tua ini sudah lama saya pakai. Saya pakai mengamen, saya tidak akan pinjamkan kepada Anda. Apa dibilang sang anak muda ini? Dia bilang, hai Pak, saya mau meminjam biolanya untuk mengajari Bapak bagaimana cara bermain biola yang baik. Begitu orang buta ini mendengar, mau diajar untuk main biola yang baik, maka dia menyerahkan biolanya. Oke, Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu, sang anak muda ini mengambil biolanya dan dia mainkan biolanya. Dia mainkan biolanya sampai begitu merdu biolanya, begitu indah suaranya, begitu nyaman orang dengar, semua pengunjung-pengunjung mal datang berkumpul mendengarkan suara biola yang begitu indah, suara biola yang begitu enak didengar, ya. Di mana sang pemain biola ini memainkan biolanya dengan memakai hati, memakai perasaan, dia memain biola terus, dan orang-orang di seluruh gedung-gedung itu, di seluruh mal-mal itu, orang berkumpul mendengarkan sang pemain biola yang luar biasa, di mana biolanya begitu merdu, begitu luar biasa kedengaran. Biola ini melantung suaranya, semua orang mendengar dan semua orang kagum mendengarkan biola ini dimainkan. Dan dia memainkan biolanya terus, Bapak dan Ibu. Apa yang terjadi? Semua pengunjung yang datang memasukkan uang dalam kotak ini. Sampai penuh, kotak ini sampai penuh. Satu persatu orang kasih masuk uang dalam kotak ini sampai penuh. Sampai kotak itu luber, ya. Penuh, full dengan uang, Bapak dan Ibu. Sampai ada uang yang besar, uang kecil, uang besar, uang kecil, semua masuk ke dalam kotak ini. Sang pemain biola ini tetap bermain, Bapak dan Ibu. Begitu indahnya biola ini dimainkan. Oke, Bapak dan Ibu, selesai itu, bubar, sudah pulang semuanya. Oke, Bapak dan Ibu, tinggal dua orang yang tinggal, yaitu orang buta yang pengamen dengan pemain biola yang sangat luar biasa. Jadi Bapak ini sudah diserahkan uangnya karena penuh dengan uang. Luar biasa Bapak dan Ibu, ini hasilnya. Sehingga Pak tua ini merinding. Dia punya bulu-bulu mendengarkan suara biola yang begitu indah. Yang selalu dimainkan tiap hari. Dia sendiri kaget, kagum mendengarkan suara biola ini. Jadi Bapak ini, sang anak muda ini memberikan hadiah kepada Pak yang buta ini. Uangnya dalam satu kotak besar itu penuh dengan uang. Dia mengatakan kepada pengamen ini, hai Bapak, kalau Anda mau main biola, kalau Anda besok mau main biola, tolong Anda cukur rambut Anda, ya rapikan, pakai jas, ya pakai dasi, ya. Untuk main-main biola harus pakai perasaan, harus profesional. Mengerjakan satu pekerjaan harus profesional Bapak dan Ibu, ya. Sehingga besok harinya sang pengamen ini datang lagi mengamen, tetapi dalam keadaan yang berbeda. Posisi yang sudah berbeda. Dia memakai jas, dia memakai dasi, dia rambut sudah dicukur, sudah dirapikan, dan sangat indah. Dan dia mulai memainkan biolanya. Sang pengamen ini yang buta. Bapak dan Ibu, begitu dia mainkan biolanya yang begitu merdu, hampir semua pengunjung datang dan memberikan uang ke dalam kotak ini. Ya, Bapak dan Ibu. Pemain biola ini luar biasa, Bapak dan Ibu. Dia memainkan biola begitu indah, begitu enak didengar, luar biasa. Semua pengunjung bisa mendengar dan semua pengunjung mengeluarkan uang untuk pemain sang biola yang profesional ini. Siapakah pemain biola yang profesional ini? Yaitu Niccolo Paganini. Beliau adalah legendaris pemain biola terbaik di dunia dari Italia. Dia membantu orang buta ini untuk memainkan biola yang begitu indah, yang begitu enak didengar, sehingga orang buta ini, ya pengamen buta ini mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Ini adalah pelajaran yang luar biasa yang didapatkan orang buta ini. Seorang pengamen yang mendengarkan orang top dunia yang memain biola dengan baik. Apa makna dari cerita saya ini? Kalau Anda mengerjakan satu pekerjaan, Anda mau sukses, Anda bekerjakan dengan memakai hati. Anda harus profesional, Anda memakai perasaan, Anda harus menghargai apa yang Anda kerjakan. Jangan selalu mengeluh. Ya, Anda harus profesional di bidang Anda masing-masing. Ya, kalau Anda menjadi guru, jadi gurulah yang baik. Kalau Anda menjadi pengacara, jadi pengacaralah yang baik. Kalau Anda menjadi abri, menjadi abrilah yang baik. Kalau Anda menjadi polisi, menjadi polisilah yang baik. Kalau Anda menjadi dokter, menjadi dokterlah yang baik.
Ya, Anda menjadi ibu rumah tangga, menjadi ibu rumah tangga yang baik. Kalau Anda menjadi seorang suami, menjadi suami yang baik. Anda menjadi seorang mahasiswa, menjadi mahasiswa yang baik. Ini makna cerita saya ini. Kita harus profesional Bapak dan Ibu. Maka Anda bisa hidup dan sukses dalam dunia ini. Karena Tuhan menciptakan kita untuk sukses, bukan untuk gagal. Oke Bapak dan Ibu, kalau Anda suka dengan cerita saya, Anda like dan Anda subscribe. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam buat Anda, dan saya doakan Anda untuk menjadi orang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.